Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala izin, nikmat, ridho, hidayah, karomahnya, sehingga kita dapat menjalankan tauhid diri kita sampai pada masa aku kembali kepada diriku. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan mengkalamkan Allahumma Wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup Surau 7 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana yang sedang kita hadapi menyempurnakan kodrat dari hakikatnya Allah, aku dan Muhammad itu bertujuan untuk mendapatkan hakikinya dari hakikat yang dilatih. Memperjuangkan hakikat untuk mendapatkan hakiki adalah salah satu tugas wajib. Karena tidak mungkin ada sebuah maujud tanpa ada yang berwujud. Tidak mungkin ada wujud tanpa ada yang berwujud. Ini wajib hukumnya. Iman dibatasi dengan nama, tapi ilmu dibatasi dengan kodrat. Ini harus betul-betul dilaksanakan. Penyempurnaan kodrat hakikat aku zahir berwujud Allah dan berwujud Muhammad ini benar-benar wajib sempurna. Wajib sempurna. Nah, bagaimana kita bisa menerima sebuah hakiki kalau kodratnya tidak sempurna? Ya, aku, nah, zahirku Allah berwujud Muhammad, bernapas akan aku. Berarti yang mengatakan itu siapa? Itu adalah hakiki yang akan datang nanti. Ya, itu adalah kodrat hakiki batin tunggal yang akan tiba di kodrat tersebut. Kalau dia menemui sesuatu selain dari kodrat itu,
berarti gagal. Kalau gagal, pindah grup ke grup penyempurna kembali. Ya, nah jangan gagal. Nah, kenapa tidak boleh gagal? Nih saya ceritakan. Asal usul dari batin tunggal itu datang dari aku, akunya aku. Jadi datanglah dari akunya aku untuk dijadikan Tuhan. Nah, sebagai tanda saya akan sampaikan, batin tunggal itu adalah ada tanda-tandanya. Mana tanda-tandanya? Tanda-tandanya ada di Masjidil Haram. Ya, di situ ada Ka'bah. Kaf ain ba'ah, artinya melihat batinku berbentuk zat yang sempurna. Nah, itu jatuhnya kepada wujud alam. Ya, nah itu jatuhnya kepada wujud alam. Dia batin tunggal itu terbagi dua dia. Yang kedua yaitu Baitullah. Baitullah adalah sifat atau sir dari batin tunggal. Sir ini kodratnya diri. Ya, kodratnya diri. Nah, kalau di Mekah itu sir itu adalah sir dari Ka'bah. Jadi kalau orang lihat Ka'bah tapi dia tak lihat Baitullah, gagal haji dia. Ya, karena yang Ka'bah itu adalah penampakan dari Baitullah, batin Allah. Nah gitu, batin Allah yang terlihat namanya Ka'bah. Nah gitu ya. Sementara yang tawaf adalah aku. Gitu. Ini kalau dia tak paham, ini gagal lah. Tidak mabrur, bukan gagal tapi tidak haji mabrur. Macam tu pula di saat kodrat pada batin tunggal. Nanti dia akan masuk ke dalam aku, berzahir Allah, berwujud Muhammad. Karena itulah hakikinya. Nah, kalau kita sempurnakan ini tidak bisa, maka ketiga-tiga yang tanda-tanda yang ada di Mekah tadi, tanda-tanda Ka'bah dengan Baitullah itu dinamakan Masjidil Haram. Apa Masjidil Haram hakikatnya pada diri? Yaitu masjid itu adalah Ka'bah tubuh kita yang tidak ada haramnya. Apa haramnya? Bukan haram makan minum, tetapi haram dari bersekutuan di saat kita menetapkan. Nah, kita contohkan seperti apa haram itu. Kalau kita lagi melaksanakan haji, ada kesalahan sedikit, nanti petugasnya disebut, hei haji, haji, haram, haram, haram. Nah, seperti itu. Berarti tidak boleh. Nah, di dalam kodrat Muhammad ada insaniyahmu, tidak boleh. Di dalam kodrat Allah ada ragu-ragumu, tidak boleh. Di dalam kodrat aku, kamu melihat terlalu banyak dan kamu melakukan kehubungan manusiawi ke dalam aku, itu tidak boleh. Nah, itu yang haram. Ya, itu yang haram, itu tidak boleh. Nah gitu. Seperti itu rapinya. Setelah ini menyatu dengan kodrat yang tiga, namanya wahidatul wujud, wujud yang satu. Dia punya nama, ya, dan dia punya kodrat. Nanti akan tahu siapa nama orang itu, ya. Dan itu ada di dalam rahasia Bismillah. Maka Bismillah sudah memiliki yang mengatakan dengan nama. Nah, siapa yang mewakili dengan nama tadi? Itu akan ketahuan nanti setelah bertemu antara kodrat hakikat dengan hakiki.
Nah gitu ya, nanti akan bertemu itu. Nah umpamanya bismillahnya ini Hafizuddin Khalifah ini saya suruh baca Buya mau ke pasar. Nah dia baca. Kalau dia baca dia tak boleh bayangkan dirinya, dia harus bayangkan saya. Macam tuh nanti kalau bismillah sudah ada isinya, kita ini sudah berubah semuanya menjadi ahlul ibadah, menjadi ahli ibadah. Apa gunanya ahli ibadah? Di mana orang beribadah mabrur, di mana orang berilmu kalau ada kita mustajab, di mana ada orang berdoa kalau ada kita sampai. Nah ini ahli ibadahnya. Seperti itu nanti yang akan terjadi nanti. Tapi itu akan diajarkan tajalinya. Ya. Nah disitulah kita memahami bahwasan batin tunggal itu terbagi dua. Yang Baitullah jatuh menjadi diri, yang Ka'bah jatuh menjadi tubuh. Nah kedua-duanya namanya Masjidil Haram. Nah itu masjid atau rumah, atau dikatakan mubarakah, atau dikatakan bakah. Artinya rumah yang bisa bicara, rumah yang bisa menangis, rumah yang bisa tersenyum, rumah yang bisa marah. Nah ini adalah mubarakahnya Allah, yaitu rumah. Dikatakan lam jalalah, yaitu rumah Allah berbentuk manusia. Tetapi zahir milik Allah, wujud milik Muhammad. Kenapa zahir milik Allah? Setiap yang terlihat di manusia itu zahiru Rabbi. Nah, dan kalau wujud mim bulat kepala, hadada, mim perut, dal kaki, itu artinya Muhammad. Nah Muhammad adalah wujud. Jadi zahir Allah, wujudnya Muhammad, dan dia bergerak hidup, itulah aku, napasnya. Nah ini harus mantap ini, ya, jangan ragu-ragu nanti gugur. Ya, kalau gugur pindah grup, enggak Imam Fizuddin lagi khalifahnya, ada beda lagi khalifahnya orang lain lagi ya. Jangan sampai kalah, gitu saja. Baik, kita coba muzakarah. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tablignya menyampaikan amanah jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Waalaikumsalam. apa kabar? Warahmatullahi baik. Semua para imam, kepada ustazah, diharap semua sehat walafiat. Bersyukur kita pada petang ini, di waktu Malaysia petang, dengan kehadiran guru kita untuk meneruskan muzakarah kita pada petang ini. Diminta semua jemaah untuk bertanya sebanyak-banyaknya, untuk meluruskan dengan mengangkat tangan yang berada di depan ponsel masing-masing. Diminta dengan tenang hati memikirkan kebutuhan kita. Kalau ingin bertanya, dipersilakan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Nampaknya ada pertanyaan daripada Pak Imam Khalifah kita, Fizuddin. Dipersilakan untuk bertanya. Ya. Terima kasih juru tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sentiasa sehat selalu, bahagia selalu, serta keluarga. Ya. Amin, insya Allah.
izin bertanya, Buya. Yang saya ingin bertanyakan, mohon lebih dijelaskan lagi tentang Masjidil Haram. Apakah jika yang dimaksudkan itu seperti jika kita melakukan sesuatu perbuatan yang dikatakan salah, terus kita berprasangka itu haram ataupun dosa, apakah itu yang dikatakan bersekutu? Ya? Betul sekali. Ya. Kalau mengalami itu kita asal, tapi ada batasnya. Kalau batasan itu selalu menjadi pikiran dan beban rohani, itu sudah haram. Tidak boleh, ya. Tapi selagi umpamanya kita marah, ya sudah marah. Selesai marah habis. Kenapa? Karena marah itu adalah manusiawi, tapi pemarah hewani. Ya gitu. Jadi ada batas-batas pula. Gitu. Umpama macam melihat terlihat aurat. Nah, kalau lihat sekali janganlah tengok terus. Macam tu. Nah, itu haram. Nah, kalau tak tengok, tak mungkinlah semuanya ini umat macam tu. Nah, jadi itu ada batas-batasnya yang berlebih-lebihan. Nah, gitu. Jadi itu namanya Masjidil Haram, sebuah rumah yang tidak ada kesalahan lagi. Nah, itu. Tidak boleh ada kesalahan. Tapi apabila ada kesalahan, laksanakan taubat 100 kali subhanallah, ya, setiap selesai ba'da salat salat maghrib. Nah, gitu. Kalau ada kesalahan, taubat. Setelah subhanallah 100, nah Allah yakinkan kembali seperti tahrah sifat. Setelah itu sujud, baru sampaikan 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, langsung minta ampun kepada seseorang yang bernama Tuhan, yang belum dia bernama Allah. Langsung tubuilah. Nah, kalau nasuha, minta taubat kepada yang sudah bernama Allah. Tapi waktu builah, minta taubat kepada Tuhan. Gitu. Paham? Ini kayaknya engkau Insyaallah. cari-cari salah juga lah nih ya. Kita tidak tahu ya, tidak tahu ke depannya gimana. Belajar mengaji salah pada dia. Iya, dia banyak salah kayaknya macamnya ini. Jadi dia tanya salah dulu. Ya sudah, tak apalah. Paham ya. Insyaallah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Terima kasih kepada yang bertanya dan telah dijawab dengan baik oleh guru kita. Dipersilakan kepada jemaah-jemaah lain untuk bertanya. Nampaknya ada daripada Elmi. Dipersilakan untuk meneruskan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya. Insyaallah, amin. Terima kasih kepada pembawa acara yang saya hormati, para imam, para ustadzah yang lainnya. Yang ingin saya pertanyakan di sini ayahanda mengenai wahidatul wujud itu adalah rahasia bismillah yang menuju kudrat hakikat yang hakiki. Kami mohon ini diperjelas lagi Buya. Terima kasih. Ya. Kalau kita bicara hakiki berarti hakikatnya dari hakikat. Nah, kayak gitu. Contoh bismillah. Ba alif sin. Sementara alifnya tak terlihat. Itu sudah hakikat.
Tapi tak terlihat itu, di dalam yang tak terlihat itu ada hakiki namanya. Nah, barulah kita tahu siapa itu Rahman, siapa itu Rahim, dan apa wujud yang berdiri yang mengatakan dengan nama Allah. Nah, siapa yang memakai nama Allah itu yang hakiki nanti yang kita pelajari. Kalau sekarang kan tidak ada. Kita sudah belajar hakikat itu apa? Kalau jatuhnya bismillah ini ke asma, dia akan berupa kulit, daging, urat, tulang, rahmannya. Kalau ke ismi, dia akan menuju zat tubuh Muhammad di wadi mani manikam. Kalau dia berupa sir batin, dia akan napas, tarapas, ampas, nupus. Itu kan belum berbentuk dia. Betul nggak? Nah, baru hanya zahir aja baru yang ada. Nah itu, jadi nanti itu insya Allah akan sempurna, ya. Dan ini akan menjadi ahlul ibadah, ya gitu. Nanti itu dikaji setelah ini nanti, setelah berhasil. Jangan-jangan nanti malah Ajminya yang masuk ke grup lain lagi, pindah lagi kan. Nanti kalau kalah pindah ya. Nah itu. Ya, paham ya? Insya Allah Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Hindi nak bertanya. Dipersilakan jemaah lain yang ingin bertanya, sila tekan tangan. Nah itu dia, ada sudah Ustazah Sinar ingin bertanya, dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah Aminah, alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ananda izin bertanya, Buya. Kan di dalam zahir kita ini ada Baitullah, ada Ka'bah. Mohon Buya untuk penjelasan bagaimana kita menjaga Baitullah dan Ka'bah ini agar kita bisa diridhoi. Tidak di dalam diri kita, tapi berubah menjadi kita. Yang umat Allah itu kita, bukan Ka'bah yang di Mekah umatnya. Bukan Ka'bah yang Baitullah yang di Mekah. Itu tanda-tanda. Ya, itu tanda-tanda. Pertanda. Maka dengan perintah di pintu gerbang masuk Ka'bah itu ada tulisan bulat. Al-Malikul Hakul Mubin Asyadikul Wa'dal Amin. Artinya apa? Dinyatakanlah. Nah ini yang Asalikul Wa'dal Amin itu Ka'bah itu. Ya. Al-Malikul Hakul Mubin itu Ka'bah. Tapi Asadikul Wa'dal Amin itu cuma satu. Berarti Baitullahnya itu juga. Jadi Ka'bah itu adalah batin yang terlihat. Baitullah yang terlihat namanya Ka'bah. Sama kayak kita kaji An'am. Ya. Insyaallah. Am ini adalah an yang terlihat. An'am ta'alaihim. Ya kan? Nah, sama kayak macam tuh, paham? Insyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Buya. Semoga Buya sehat serta keluarga, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Terima kasih kepada Ustazah Sinar. Kalau ada lagi yang bertanya, dipersilakan dengan
Nah, di sini ada lagi pertanyaan daripada Imam. Dipersilakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juru tablik. Buya, sehat-sehat Buya. Insya Allah, alhamdulillah. Semoga Buya dan keluarga senantiasa selalu dalam lindungan dan kasih sayang Amin. Allah Subhanahu Amin wa ya Ta'ala. Allah. Amin. Amin Allah. Amin ya Allah. Dan Khalifah beserta imam datuk kita, para imam, para ustazah senantiasa juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. dalam beribadah. Insyaallah, amin. Buya, permisi dan minta izin untuk bertanya. Ya. Di awal tadi Buya berkalam bahwa iman itu dibatasi dengan nama dan ilmu itu dibatasi dengan kodrat. Ini apa maksudnya ini Buya? Bisa mohon Buya jelaskan Ya. kepada. Jadi semua itu ada batasnya. Nah, Allah katakan dalam Al-Quran, Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Gitu ya. Nah, artinya apa? Kita lihat batas wujud. Ya. Batas wujud adalah aku. Ya. Batas wujud adalah berrahasia tentang aku. Batas wujud harap merahasiakan aku. Ya. Batas maujud harap mengerti tentang aku. Nah, itu ada batasannya. Nah, gitu. Sama seperti kita melihat batasan kesalahan, batasan pelanggaran. Apa pantas kalau ini saya lakukan dan ini pantas atas nama Tuhan? Contohnya kita menyelesaikan perkara masalah, tapi kita berpihak. Nah, ini konsep Tuhannya sudah ingkar. Harusnya di antara keduanya, begitu menyelesaikan masalah orang malah berpihak kepada salah satu. Nah, itu namanya sudah melampaui batas. Nah, kenapa didukung yang ketiga? Manusia itu adalah as-sajadah. As-sajadah itu artinya batasan. Jadi kalau manusia itu ke dalam, itu sudah batasan Tuhan. Jadi tidak boleh semau kita. Yang boleh kita di luar batas itu adalah di luar manusia. Ada masalah yang tidak berhubungan ke dalam diri, silakan mau berpihak atau apa. Tetapi yang berupa ke dalam diri, hati-hati. Nah, gitu. Itu maksudnya. Paham? Insya Allah paham Buya. Harus paham. Kemudian Buya, bisa saya lanjut lagi Buya? Ya, silakan. Ya. Apakah dengan batasan-batasan itu sangat sinkron dengan sangat peka dengan batin tunggal, yaitu Iya. Baitullah diri dan Betul Ka'bah sekali. tubuh yang tadi itu ya. Betul sekali. Karena akan apa? Batin tunggal itu dia telah dapat izin memakai nama Allah. Dia telah dapat izin berwujud Muhammad. Ya. Jadi tidak boleh lagi dia terhina di situ. Karena hakikinya Allah, hakikinya Muhammad yang dimaui oleh Tuhan Tunggal itu, itulah di situ. Ya, itu hakikinya dari aku, batin aku, sebuah wujud tunggal terhadap batin tunggalku. Gitu, paham?
Insyaallah Buya. Gitu. Kemudian Buya, apakah ini juga harus merujuk kepada kemampuan kita, kepekaan kita untuk bisa menetapkan diri sebagai Enggak. keraguan-raguan tadi Buya dari Karena diri itu Masjidil adalah Haram. nafsu. Aslinya, kalaupun tidak ada kaji ini, kita tidak boleh mengakui milik kita. Insyaallah Buya. Aslinya memang dia yang punya. Makanya di taharus sifat kita menggugurkan kemanusiaan tadi, karena aslinya yang punya kodrat itu adalah yang hakiki. Nah gitu. Jadi bukan masalahnya karena beribadah ini kita katakan kita ini harus mampu tidak mampu itu adalah hak bagi dia. Gitu. Jadi tidak ada kemampuan, wajib mampu. Kalau pinjam sepeda orang, harus pulangkan sepeda orang. Mampu tidak mampu namanya minjam, harus dikembalikan. Baik, lanjut kepada yang lain. Ya, terima kasih Buya Insya Allah. atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong sekali lagi kalau tampil lagi jangan pakai singkatan lagi di akunnya ya. Jelmi harus Insyaallah Buya, insyaallah. Baik. Terima kasih kepada Pak Imam Jafar tadi atas pertanyaannya. Kita sambung lagi pertanyaan daripada Imam Ahmad. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya serta keluarga selalu sehat dan lindung Allah SWT dan juga seluruh jemaah sekalian. Semoga sehat semua. Insyaallah. Baik. Ini ada sedikit kami ingin pertanyakan Buya mengenai perbedaan antara wujud tunggal dengan batin tunggal. Jadi dalam pandangan kita apakah wujud tunggal itu dengan batin tunggal itu ke posisi tubuh kita, apakah ada perbedaan dengan memandang batin tunggal? Itu masih Sudah pasti ada perbedaan. Nama perbedaannya itu yang satu aja batin, satu aja wujud. Nah itu sudah pasti beda. Itu sudah pasti beda. Ya. Nanti akan dipelajari. Tapi yang pasti dia beda. Ya. Ya, tadi kan saya dengar juga ini menyinggung masalah Ka'batullah dan Baitullah. Jadi kok sampai di sini kan sampai dikiaskan dengan diri kita ini. Saya ini agak ini juga masih belum mengerti selama detail ini saya doyan. Yang umat Allah yang mana? Ka'bah itu umat Allah apa manusia? Oh, umat Allah ya manusia. Nah, jangan dikhawatirkan, itu pertanda. Sama kayak Al-Quran. Al-Quran yang umat Allah yang mana? Yang manusia ini atau yang Alkitab itu? Nah, gitu. Ya. Nah, jangan disamaratakan dengan kita. Ya betul. Ya. Itu kalau tanah itu longsor, pasir itu habis, Ka'bah itu jungkir balik. Tapi kalau tanah longsor, pasir jungkir balik di mana ini, pernah nggak manusia habis? Ya pernah. Nah, kan nggak pernah manusia itu habis kalau tanah habis. Iya. Nah, berarti itu adalah namanya pertanda. Iya. Karena itu yang dihalalkan menjadi pertanda. Iya. Nah, yang lain tidak boleh dihalalkan. Mana ada orang Islam mengaji Ka'bah itu ke diri, sementara kita berkiblat, tapi kiblat kita
pindah ke tanah suci Arab Saudi itu tidak kiblat namanya. Yang kiblat itu ditandakan di diri. Belum bisa tubuh lebur jadi Ka'bah, belum bisa rohani lebur menjadi Baitullah, maka matahari terbenam itulah Tuhanmu. Sembahlah itu. Agama rubah najin Shinto. Ya. Nah gitu. Bisa begitu. Jadi kalau kita sudah bisa merubah bagaimana melebur tubuh jadi Ka'bah, bagaimana melebur rohani jadi Baitullah, maka akulah yang tawaf atau yang bergerak di solat itu. Ya. Nah, begitu. Paham ya? Ya. Insyaallah. Terima kasih Buya atas keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tauhid keras, ya. Tauhid keras dalam berprinsip. Jangan kita melemah kepada pandangan-pandangan lain. Tauhid itu satu gerakan. Insyaallah. Lewat ya sifat tauhid, kaji lewat, meratap sekalian di bumi, berteriak sekalian di langit, itu tauhid. Tidak melihat siapa yang berteriak, jangan dilihat siapa yang meratap, tapi tetap berjalan di antara itu. Nah, itu belajar tauhid. Paham? Insyaallah. Nah, baik, insyaallah. Nah, baik jemaah. Terima kasih kepada Nanti ini masih ada ya. Silakan. ada Pak Imam Isa. Dipersilakan Pak Imam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Amina, Pak Imam. Semuanya untuk di sini saya ingin bertanya di mana Buya dah kalamkan batin tunggal ni dengan tanda-tandanya pada Kaabah berwujud alam. Adakah dalam perjalanan kita hari-hari ni yang nafas kita turun naik ni memang kita dengan kita mengangkatkan tajadi sebelum ni pun Allah gitu ya. Maksudnya bergerak hari-hari untuk mengekalkan tu. Terasa. Ya. Dia ini macam ni. Kalau Allah itu daripada diri kita terhadap semua alam. Tapi kalau Allahu, itu dari diri kita kepada Tuhan tunggal. Dan bezanya macam tu. Jadi Allah dengan Allah itu beza itu. Ya. Kalau Allahu, nah Allah itu aku, itu di luar lah, di luar daripada diri. Engkau harus jadi sembahan daripada sekalian alam. Ya. Tapi kalau Allah itu sembahan daripada diri kita. Ya, gitu ya. Jadi beza dia macam tu, Allahu, Allah itu beza. Tapi yang di 24 jam tadi itu bukan Allah, bukan Allahu, tapi zahir Allah wujud daripada aku, berwujud Muhammad bernafas daripada aku. Nafas tu bukan yang tunai ini, nafas tu yang bergerak inilah. Tanpa nafas tak bisa bergerak. Ini namanya af'al. Jadi kalau Allah hayat itu hidup nama dia itu, ya. Gerak itu hayat bagi Allah. Orang tak bergerak ya tak hayat. Itu ya semacam ni seperti mayat lah. Mayat itu tak bergerak lah dia tu. Nah itu namanya tak hidup. Yang bergerak lah yang hidup. Macam tu. Jadi kalau kita tetapkan perkara itu bukan Allahu Allah. Tetapi di situ kodrat. Apalah yang namanya dia kodrat? Kalau yang namanya kodrat lah ya. Kodrat itu tak wujud lah nama dia itu. Tapi kodrat. Nah, kodrat hakikat tempat datangnya kodrat hakiki.
Oh iya. Kalau kodrat Yes. hakikat beza daripada kodrat hakiki, ini dia tak bisa nyambung lah dia ni. Ya, dia tak bisalah kodrat ni berkongsi kerana dia beza. Tak bisa dia tu. Tapi kalau kodrat ni betul, zahir Allah berwujud Muhammad bernafas kepada aku, akulah zahir Allah yang berwujud Muhammad yang hidup. Baguslah hakiki itu bisa. Karena hakiki itu aku juga ada, dia masuk nafas. Kodrat jasad terlihat itu dia Kaabah. Kodrat yang hayat hidup ni adalah diri. Ya. Nah, ini dia kan sama dia. Nah, hakiki bertumbuh daripada hakikat, hakikat terlihat daripada syariat. Ya. Hakiki punya tubuh, nama dia tu hakikat. Hakikat dia punya tubuh namanya syariat. Dalam hal ini orang hidup ya, orang tak semua orang hidup di mata Allah ya. Orang hidup di mata Allah adalah aku wujud dalam batin, berwujud pada rohani dan terlihat pada jasmani. Itu yang dikatakan hidup. Orang ada Allah sebagai batin dan wujud Allah sebagai rohani, dan Allah itu tampaklah kita tengok sebagai jasmani. Nah, itulah orang yang hidup di mataku. Macam tu. Subhanallah. Tapi kalau tiga itu belum berdiri daripada diri kita, mereka ini dinamakan orang tak hidup lah. Kalau hidup pakai ruh, semua makhluk ni adalah hidup semacam tu. Tapi kalau hidup Allah adalah aku ada sebagai hayat dan berwujud pada rohani dan terlihat daripada pada jasmani. Adakah kita tengok macam tu semua? Nah, nah itu dia. Kalau sudah tengok itu, berarti orang berkhusyuk solat bukan orang tak tahu diri lagi. Orang khusyuk solat tu dia tak tengok di orang lain lagi, melainkan diri Allah yang dia tengok semata. Itu orang yang khusyuk. Jadi siapa kata Allah yang dia beribadah dengan hakikat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah menghidupkan diri dia. Ya, Allah kata kalau orang yang beribadah kepadaku dengan secara hakikat, maka sesungguhnya dia telah hidupkan diri dia. Kalau dia diri hidup, maka aku ada berwujud rohani, tampaklah pada jasmani. Nah, kalau itu yang ditengok, maka hiduplah aku. Orang itulah yang dikata hidup. Gitu. Tapi kalau Allah tak tengok ini, maka dia orang itu belum hidup. InsyaAllah macam itulah. Faham? Lanjut lagi boleh Buya? Boleh lah. Maksudnya sebelum ni Buya pernah nyatakan daripada yang hari tadi Buya cakap pada Bismillah akan dibelajar. Kat sini saya pernah kita mengamalkan wala tafarakula Bismillah, daripada kita menarik nufus tu terkait di sini ya Buya. Kalau lah Bismillah itu saya sudah ajar sebetulnya. Apapun yang berkatalah Bismillah, lam alif lah itulah. Lam jalalah lah ya. Kalau lam jalalah itu yang tak bergerak, maka tak tafakurlah lam ni. Ya. La Bismillah. Gitu. La. Tengok sebentar. Bismillah. Macam tu kita geraklah. Ya. Tengoklah lam jalalah itu sama semacam la maujudun illallah. La maujudun illallah, tiada yang maujud melainkan Allah pada hati dia. Nah, pada nyata dia tu la maujudun. Yang maujudun itu lam alif lam jalalah.
lam menjadi tubuh, alif jadi nyawa. Semacam tu. Ya. Maujudun, hidup seperti batin, maujud seperti batin, ilallah, Allah batin Tuhan, bernama Ya. Allah dan berwujud Muhammad. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mengamalkan daripada ini, disebut cukup kita kata dengan Allahu Akbar. Allah zahir lihat, aku yang hayat bergerak, Akbar lihat tengoklah Muhammad. Alhamdulillah. Macam tu aja. Allahu Akbar. Oh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Amin. Allah zahir, Muhammad wujud. Aku. Allah aku, Muhammad zahir. Kan? Muhammad tengoklah. Jadi aku, Allah zahir, Muhammad wujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tak payah pula lah kita macam-macam ni di rumah lah. Nanti kita marah lah isteri pada kita ni. Apa engkau ni? Orang solat sekali, engkau ni 10 kali macam ni, macam ni. Sudah tak beres lah kau. Macam ni gila lah kau namanya. Itu. Ya. Semacam tu. Cukup dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya. Itulah ilham jalalah itu. Jadi kalau nang kontrak itu sempurna, maka syarat sempurna itu ada 3, seperti saya kata tadi. Wujud, ya. Rahasialah engkau tentang aku. Wujud, rahasiakanlah siapa aku. Maujud, tengoklah dan pahamlah engkau siapa aku. Macam tu. Jadi itu batasan sempurna. Macam tu juga kita ni. Ya. Aku, zahir Allah, wujud Muhammad. Ya, itu sudah pastilah macam tu. Muhammad tu kan dia ni rupa-rupa daripada tubuh ni. Tapi Allah itu zahir, tampaklah dia tengok. Tengok Allah, tak tampaklah Muhammad. Kan macam tu. Kita dekati, rupanya aku. Macam tu. Macam tu lah kira-kira kalau kita ni mengamalkan. Ditengok dari jauh Muhammad, didekati dia Allah. Kan gitu. Kita macam ni ketemu, rupa dia itu aku. Macam tu. Kita kenal siapa engkau? Akulah zahir Allah berwujud Muhammad. Kan macam tu. Macam itulah yang harus kita hayun bako. Kita kekalkanlah itu. Ya. Itu paham ya? Alhamdulillah, amin ya. Terima kasih Buya biasanya. Lumayan ni. Iya. Insyaallah mudah-mudahan macam itulah kalau kita mengkaji terhadap kodrat wujudnya dia. Jadi kalau mengkaji wujud Tuhan adalah karena berasal dari Tuhan. Baik jamaah, kita ketemu 10 menit lagi. Saya istirahat sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.